Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan rasul untuk menyeru manusia dalam ketaatan kepadanya. Selain itu, para nabi dan rasul juga diutus untuk menjadi teladan bagi umat manusia. Salah satu nabi yang dapat menjadi panutan perihal kesabaran saat menghadapi ujian adalah Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihi salam hidup pada tahun 1420 hingga tahun 1540 sebelum Masehi. Beliau berasal dari Romawi. Beliau diutus Allah untuk menyeru kaumnya, yaitu masyarakat di daerah Huran atau sekitar Yordania dan Syria agar menyembah Allah. Kisah Nabi Ayub. Sebelum ujian kesabaran menimpanya, Nabi Ayub diberikan limpahan karunia nikmat oleh Allah. Beliau dikaruniai badan sehat dengan wajah yang rupawan. Beliau juga diberi anugerah berupa anak-anak keturunan yang baik dan seorang istri yang setia. Menurut pendapat ulama yang paling populer, nama istri Nabi Ayub adalah Rahma binti Afraim bin Yusuf bin Yakub. Di sisi materi, Allah pun memberikan harta yang melimpah sehingga Nabi Ayub menjadi seorang yang kaya raya. Tak hanya berupa uang, harta tersebut juga mewujud dalam bentuk tanah dan bangunan yang luas di daerah Batsniyah, salah satu wilayah dari negeri Huran. Beliau juga memiliki bermacam binatang ternak dalam jumlah yang sangat banyak hingga tak ada orang yang bisa menandinginya. Binatang ternak tersebut berupa unta, sapi, kuda, keledai, dan kambing. Dengan banyaknya nikmat yang telah Allah diberikan, Nabi Ayub pun rajin bersyukur. Beliau menjadi seorang hamba yang bertakwa dan menyayangi sesama. Nabi Ayub rajin menyantuni anak yatim, janda, duafa dan orang yang sedang dalam perjalanan tapi tak punya uang untuk melanjutkan, serta memberi makan orang miskin. Ujian kesabaran Nabi Ayub. Nama Ayub alaihi salam disebutkan Allah bersama para nabi lainnya pada Al-Quran Surah An-Nisa, ayat 163, yang artinya sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu, sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan kami telah memberikan wahyu kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Allah memberi ujian kepada Nabi Ayub dengan mengambil kembali seluruh nikmat berlimpah yang Dia berikan kepada beliau. Pertama, Allah timpakan kepada Ayub alaihi salam penyakit kulit di sekujur tubuhnya. Bahkan Ibnu Katsir menafsirkan tidak ada satu pori-pori pun dari tubuh Nabi Ayub yang selamat dari penyakit juzam atau kusta itu. Dengan itu Allah mengangkat nikmat paras beliau yang rupawan. Badannya yang semula sehat, segar dan bugar Allah angkat dengan menimpakan tubuh yang sangat lemah karena penyakit itu. Saking lemahnya, dikisahkan Nabi Ayub sampai tidak sanggup berjalan sendiri untuk buang hajat ke kamar mandi, sehingga istri beliau harus menemani. Putra-putri beliau pun Allah ambil, semuanya meninggal dunia. Tak sampai di situ harta Nabi Ayub yang berlimpah dan tak ada yang menandingi jumlahnya juga Allah tarik kembali. Nabi Ayub pun jatuh miskin, ditambah dengan kondisi penyakitnya semua orang menjauhi beliau. Nabi Ayub pun mengasingkan diri ke suatu tempat, hanya istri beliau yang setia menemani, juga dua orang sahabat beliau yang selalu mengunjungi. Para ulama pun berselisih pendapat mengenai berapa lamanya Nabi Ayub menjalani ujian tersebut. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Ayub sakit selama 18 tahun, ada juga yang berpendapat hanya 3 tahun saja. Sebagian ulama ada pula yang menyebutkan bahwa Ayub alaihi salam ditimpa musibah tersebut selama 7 tahun 7 bulan 7 hari. Istri Nabi Ayub pun sangat kasihan melihat kondisi suaminya itu, hingga pada suatu hari saat membawakan makanan untuk Nabi Ayub, sang istri mengusulkan sesuatu kepada beliau. "Wahai Ayub, seandainya engkau mau meminta kepada Allah, tentu Dia akan memberimu jalan keluar." Demikian saran istrinya yang tak tega melihat Ayub alaihi salam sakit demikian lama.
Penyakit mulai parah. Namun beliau menolak dengan alasan yang luar biasa. Jawaban inilah yang menandakan betapa tingginya derajat keimanan Nabi Ayub. Kesabaran tingkat tinggi juga beliau perlihatkan melalui jawaban atas saran istrinya tersebut. Aku telah diberi kesehatan selama 70 tahun. Sakit ini masih derita sedikit yang Allah timpakan sampai aku bisa bersabar sama seperti masa sehatku yaitu 70 tahun. Demikian jawaban Nabi Ayub. Jawaban tersebut juga sekaligus menjadi penegas bahwa hati beliau sama sekali tidak terpengaruh dengan ujian dahsyat yang ditimpakan Allah. Kedua sahabat yang masih setia mengunjungi dan membawakan makanan pun khawatir akan ujian yang menimpa Nabi Ayub. Terbersit dalam benak salah satu di antara keduanya bahwa ujian Nabi Ayub mungkin disebabkan karena dosa besar yang pernah beliau perbuat. Kegundahan itu pun disampaikannya kepada sahabat yang lain. Kemudian sahabat ini menyampaikannya kepada Nabi Ayub. Ketika mendengarnya beliau sempat sedih, tetapi beliau Nabi Ayub kemudian menceritakan kondisinya secara terbuka dan menampik prasangka itu. Lulus ujian dan diberi hadiah. Karena kesabaran Nabi Ayub yang luar biasa saat menjalani ujian tersebut, Allah pun menunjukkan jalan keluar. Allah menceritakan hal tersebut pada Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 83 dan 84, dan ingatlah kisah Ayub, ketika dia berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang." Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Kisah tersebut sama dengan firman Allah pada surah Sad ayat 41-44. Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Ayub untuk menghentakkan kaki beliau ke tanah. Kemudian dari sana Allah pancarkan mata air yang sejuk. Nabi Ayub pun bergegas mandi di mata air tersebut hingga sembuhlah penyakit kulit dari badan beliau. Allah juga memerintahkan kepada Nabi Ayub untuk minum dari mata air tersebut. Kesejukan airnya kemudian mampu membasuh batin Nabi Ayub sehingga beliau kembali sehat bugar lahir dan batin. Kekuatannya pun kembali pulih bahkan seperti tidak pernah sakit. Sumpah Nabi Ayub. Sumpah yang Allah maksud pada ayat tersebut adalah nazar Nabi Ayub ketika beliau sakit. Nabi Ayub sempat mengucapkan nazar untuk memukul istrinya saat itu lantaran sang istri melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hati beliau. Ada beberapa versi cerita tentang kesalahan istri Nabi Ayub tersebut. Versi yang pertama diceritakan bahwa setelah Nabi Ayub jatuh miskin dan sakit-sakitan, sang istri harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka berdua. Sang istri pun bekerja di rumah orang lain. Suatu hari sang istri terlambat pulang ke rumah sehingga Nabi Ayub marah. Akhirnya beliau mengucapkan sumpah tersebut. Versi cerita yang lain, Nabi Ayub marah karena sang istri menjual tali pengekang kuda mereka. Hal tersebut terpaksa dilakukan istri beliau karena tidak memiliki cukup uang untuk membeli makanan. Akhirnya tali pengekang tersebut dijualnya untuk membeli roti. Setelah sembuh dan sehat kembali, Ayub alaihissalam teringat kembali akan nazar beliau kepada Allah tersebut. Namun beliau tak tega memukul istrinya yang telah sepenuh hati merawat Nabi Ayub saat sakit. Akan tetapi beliau juga harus menunaikan nazarnya.